warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aswa Usalihat. Saya dari kelas 12 MIPA MA Darul Ma'wa Plandirjo. Di video kali ini saya akan mereview tentang cerita sejarah. Apakah teman-teman pernah membaca novel sejarah? Apa sih novel itu? Nah, novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang memuat cerita. Salah satunya cerita sejarah. Cerita sejarah tersebut merupakan sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Adapun ciri-ciri cerita sejarah meliputi: pertama, kronologis; kedua, konjungsi temporal; ketiga, berisi fakta; dan yang terakhir, keempat, bersifat naratif dan deskriptif. Langsung saja, di sini saya akan mereview novel yang berjudul tentang Ronggeng Duku Paruk. Ronggeng Duku Paruk merupakan sebuah buku novel karya tulis dari Ahmad Tohari. Ahmad Tohari adalah seorang penulis yang berasal dari Banyumas, Indonesia. Novel Ronggeng Duku Paruk diterbitkan pada tahun 1982. Buku Ronggeng Duku Paruk terdiri dari 174 halaman pada buku pertama dan 397 untuk total keseluruhannya. Novel ini memiliki genre fiksi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dalam bahasa Indonesia dan Banyumasan. Yuk langsung saja, inilah sinopsis novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari serta unsur intrisiknya dan entrisiknya. Simak video selanjutnya. Berikut ini sinopsis tentang novel Ronggeng Duku Paruk. Berkisah tentang seorang anak yang bernama Srindir yang hidup di suatu desa terpencil bernama Duku Paruk, di mana suatu hari para anak-anak yang sedang bermain, yaitu Rasus, Warta, dan Dasun, di mana mereka melihat Srindir yang sedang menari dengan penuh bakat. Sakarya tertua di Duku Paruk pun melihat bakat tersebut. Ia yakin bahwa Srindir yang merupakan cucunya telah kerasukan Indang Ronggeng, Indang di mana hal tersebut dianggap semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan di desa tersebut. Sakarya pun menceritakan hal itu pada Kartareja yang merupakan dukun ronggeng di Duku Paruk tersebut. Pagelaran ronggeng akhirnya diselenggarakan, di mana hal tersebut adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Duku Paruk yang telah lama menanti hadirnya seorang ronggeng di duku tersebut. Karena telah belasan tahun sejak ronggeng terakhir di Duku Paruk meninggal, belum ada lagi penggantinya. Di desa Duku Paruk, ronggeng merupakan satu-satunya hal yang membuat pendukuhan tersebut merasa hidup di tengah kemelaratan, keterasingan, dan kebodohan yang turun-menurun dari dulu. Pertunjukan dari Srintil malam itu seakan membuat orang-orang Duku Paruk lupa terhadap musibah yang menimpa Duku Paruk 11 tahun sebelumnya, bahwa bapak dari Srintil yaitu Sentayip yang telah membawa malapetaka yang menimbulkan banyak kematian di desa Duku Paruk, termasuk ronggeng dari Duku Paruk tersebut. Sentayip merupakan seorang bapak penjual tempe bongkrek, di mana ia telah melakukan hal ceroboh yang ia tak sadari bahwa tempenya telah tercampur dengan zat beracun, sehingga hal tersebut membuat banyak sekali orang di Duku Paruk meninggal dunia, termasuk Sentayip dan istrinya yang merupakan orang tua dari Srindir. Di dalam novel ini juga bercerita tentang Rasus, seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Rasus merupakan teman bermain Srindir, di mana ia memiliki nasib yang sama dengan Srindir yang kehilangan orang tuanya karena petaka yang terjadi di Duku Paruk tersebut. Namun setelah pertunjukan ronggeng malam itu, ia merasa menjauh dari Srintil karena kehadiran Srintil sendiri bagi Rasus telah mengobati kerinduan terhadap sosok perempuan di hidupnya. Namun meski begitu, Rasus menyadari bahwa Srintil bukan hanya milik seorang, tetapi sekarang Srintil adalah milik Duku Paruk. Hingga pada suatu malam di makam Ki Secamanggila yang merupakan makam leluhur Duku Paruk mereka, Srintil telah diupacara untuk menjadi seorang ronggeng. Namun, syarat menjadi seorang ronggeng sah tidak hanya itu, tetapi dalam peronggengan ada syarat terakhir seorang gadis menjadi ronggeng, yaitu melakukan semacam sayembara bagi laki-laki manapun, di mana laki-laki yang memberi taruhan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh dukun ronggeng akan dapat menikmati keperawanan dari Srintil tersebut.
Dari hal tersebut membuat Rasus kecewa karena ada hukum yang menjijikkan seperti itu yang akan terjadi pada Srintil untuk menjadi seorang ronggeng. Sehingga ia pun pergi bekerja ke Pasar Dauan yang merupakan sebuah pusat kecamatan di daerah tersebut. Ia mengasingkan diri di sana. Disitulah Rasus semakin terbuka pengetahuannya di mana ia harus beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru. Kemudian Rasus mendapat pekerjaan lain, yaitu mengangkat barang-barang milik militer yang ada di daerah tersebut. Setelah lama ia bekerja bersama para tentara, ia tidak hanya bertugas untuk mengangkat barang, namun ia juga sering membantu para tentara untuk menumpas perampokan yang ada di desa Duku Paruk. Sehingga pada suatu malam ia dibangga-banggakan oleh penduduk Duku Paruk karena mereka berpikir Rasus dapat menjadi pelindung dari desa Duku Paruk tersebut. Malam itu ia juga tidur ditemani Srintil yang tampak semakin cantik. Disitulah mereka saling mengobrol, di mana salah satu obrolan mereka bahwa Srintil menginginkan hadirnya seorang anak. Srintil pun meminta hal tersebut pada Rasus, sehingga muncullah perang batin tampak terlihat dari Srintil, yang dimana ia mulai mempertanyakan eksistensinya untuk menjadi seorang perempuan yang utuh, bukan sebagai ronggeng lagi. Di dalam novel tersebut juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik yaitu berupa pertama tema tersebut berisi tentang percintaan, adat istiadat, budaya dan perjuangan. Kedua, alur yang digunakan atau jalannya cerita dalam novel Ronggeng Duku Paruk menggunakan alur maju disertai dengan alur mundur ke masa lalu. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu Srintil yang mempunyai sifat kekanak-kanakan, setia, agresif. Tokoh yang kedua, Rasus yang memiliki sifat berani dan penghayal. Dan tokoh yang ketiga, Warta, memiliki sifat berpikir dengan logika dan perhatian. Tokoh yang keempat, Dasun, memiliki sifat menganggap remeh dan pamrih. Tokoh kelima, Sakarya, memiliki sifat percaya hal mistis dan pemikirannya belum maju. Tokoh yang keenam, Kartareja, memiliki sifat licik dan pemarah. Yang ketujuh, Nyai Kartareja, memiliki sifat licik, tenang, dan mistis. Tokoh yang ke-8, Sakum, memiliki sifat bertanggung jawab dan hebat. Yang ke-9, Doer, memiliki sifat pejuang dan pencuri. Tokoh ke-10, Sulam, memiliki sifat sombong dan mudah terpengaruhi. Tokoh yang ke-11, Waras, memiliki sifat tidak tertarik pada wanita dan penyayang binatang. Tokoh ke-12, Goder, memiliki sifat mudah dibujuk dan berani. Tokoh yang ke-13, Tampi, memiliki sifat suka berbagi dan jujur. Tokoh ke-14, Pak Bakar, yang memiliki sifat jahat dan tidak bertanggung jawab. Dan tokoh yang terakhir, 15, Bajus, memiliki sifat ucapan yang tidak bisa dipercaya dan egois. Yang keempat, latar. Latar dibagi menjadi 3. Pertama, latar tempat. Kedua, latar waktu. Ketiga, latar suasana. Latar tempat yang berada di desa Duku Paruk, kebun, rumah Nyai Kartareja, kuburan, Pasar Dauan, di Maksar Tentara, di hutan, rumah Sakarya, rumah nenek, rumah Sakum, rumah Tarim, lapangan bola dekat kantor kecamatan, di alas wangkal, kantor polisi, penjara, sawah, pantai, villa, dan yang terakhir adalah rumah sakit. Latar waktu. Di dalam latar waktu terdapat pada sore hari, malam hari, dan pagi hari. Latar suasana. Latar suasana di dalam novel cerita tersebut yaitu tenang, gembira, tegang, bahagia, sedih, dan kecewa. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat pada cerita novel tersebut berisi perbandingan. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan novel Ronggeng Duku Paruk adalah menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama seperti adanya kata aku, dan menggunakan sudut pandang pengganti orang ketiga, di mana dalam novel terdapat kata dia, nya, dan menyebut nama tokoh.
Dan yang terakhir, ketujuh, amanat. Amanat yang ada pada novel Ronggeng Duku Paruk yaitu agar kita semua tidak hanya melihat orang dari luarnya atau covernya saja, tetapi lihatlah hatinya yang sebenarnya agar kita peduli dan berpikir mengenai kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Dan jangan sia-siakan orang yang telah menyintai kita dengan sepenuh hati, karena belum tentu suatu hari nanti kita dapat menemukan kembali orang seperti itu. Dan jangan mudah terpengaruh dalam keadaan duniawi, karena semua orang akan mati dan dunia hanyalah kehidupan yang fana. Adapun unsur ekstrinsiknya dalam novel tersebut yaitu berupa pertama, kebudayaan. Dalam novel Ronggeng Duku Paruk banyak terdapat unsur kebudayaan yang ada di dalam ceritanya, seperti memberi sajen kepada nenek moyang, tarian ronggeng, dan menyanyi-nyanyian yang memiliki unsur kebudayaan. Kedua, keagamaan atau religius. Dalam novel ini, Ronggeng Duku Paruk juga terdapat unsur keagamaan yang ada di dalam cerita tersebut, di mana para warga menganut kepercayaan animisme. Yang ketiga, sosial. Dalam novel ini, unsur sosial dalam kehidupan Duku Paruk tentang nilai-nilai kemanusiaan masih sangat kurang, di mana hubungan antara manusia lebih cenderung ke arah ronggeng, karena disitulah ronggeng sangat penting dan sangat dibanggakan bagi mereka. Yang keempat, ekonomi. Dalam novel ini tergambar kehidupan ekonomi mereka masih dalam kemiskinan, di mana mereka hidup di tengah-tengah pematang sawah yang namun sawah telah 17 kering kerontang, sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan yang terakhir, kelima, politik. Dalam cerita novel tersebut, salah satu unsur utamanya yaitu adanya unsur politik yang sangat jelas, di mana pengarang mereka prihatin tentang kesewenangan kekuasaan yang digunakan untuk menindas para orang-orang kecil yang tidak tahu menahu tentang kehidupan politik. Salah satunya yaitu pada saat masalah pengkhianatan PKI waktu itu. Ya, sekian, itulah sinopsis novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari dan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Semoga dapat membantu saudara semuanya. Terima kasih. Sekian review novel yang saya baca. Semoga bermanfaat untuk saudara semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.